bahasa Jepang itu kita nggak perlu pinter, kita itu perlu waktu buat nggak lulus nyesek. Tapi kalau saya mikir yang penting kaiwa dulu lah, karena kaiwa saya juga ada acak-acakan, percuma punya paten 3 kalau kaiwa pas ngobrolnya itu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita lagi ada di Sukiya. Kita bukan di wartegnya Jepang. Sebenarnya di sini nggak boleh berisik-berisik, tapi kakek-kakek di sana yang 3 orang pada ngobrol, pada berisik juga. Jadi kita bikin video lah di sini. Jadi menunya kayak gini gitu teman. Jadi menunya menu biasa aja, menu murah lah. Segini itu sekitar 480 yen. Kalau dirupiahin mungkin 55 ribuan lah. Ini 400 yen yang diudong yang nami sama Inu miso shiro itu 80 yen. Jadi semuanya 480 yen udah termasuk pajak. Hati-hati ya, ini yang miso shiro ini ada yang tong. Kalau yang tong itu pasti ada daging babinya, kayak tetelan babi. Ini karena miso shiro biasa aja, cuma isinya itu potongan tahu sama daun sayur sama air. Kalau air mah tinggal ngambil aja, kalau habis ngambil lagi. Sama ini tuh isinya jahe tapi warna pink kayak gini, lumayan asin sih. Ini jahe juga, ambilnya 2 tiap makan. Sama ini nih potongan cabai bubuk. Ini nggak pedas sih, nggak pedas sama sekali kalau saya bilang. Ya cuman ada bau-baunya doang gitu. Kan teman-teman, kita makan dulu. Kalau lagi libur enak lah kesini. Kalau lagi biasa makan di rumah paling ikan dibumbuin, kita tinggal goreng, tambahin sambal terasi, ya udah gitu doang. Sekali-kali perut dimanjain. Walaupun cuma udah daging sapi ya, kebutuhan dagingnya kita kan perlu. Kita kerja di Jepang itu kan capek gitu. Jadi harus makanan yang bergizi ya. Kita tuang dulu ininya. Sebenarnya memang ada porsi yang lebih gede, yang omori, kan ada yang nami, ada yang mini, ada yang nami, ada yang omori itu gede, dan sampai ada yang double juga, ada yang double. Terus yang mega juga ada, mega paling gede lah. Ini yang nami ini 400 yen. Kalau yang omori yang gede itu 560 atau 530. Kalau yang kecil itu yang mini berapa ya? 300 berapa gitu. Ada kita pilih yang nami. Kalau nami mungkin di Indonesia itu yang sedang ya. Yang sedang, porsi sedang ya. Karena kenapa pilih Sukiya? Kan paling deket ini teman-teman. Kalau misalkan kita ke Yoshinoya, di Jepang juga ada Yoshinoya. Di sini juga ada Yoshinoya, cuman jauh gitu. Kesananya itu perlu setengah jam, sama kayak belanja, karena di pusat kotanya di sini itu di bawah di sana. Kayak tempat belanja, stasiun, terus lagi halte bis, itu di bawah semuanya. Jadi kalau di sini nggak ada halte bis. Kalau yang ke stasiun doang ada, cuman jam sehari cuma 2 kali doang gitu. Pagi-pagi cuma jam berapa gitu. Kalau deket taman yang sering saya main juga jam berapa gitu. Jadi nggak terus-terusan ada, nggak kayak di kota. Di kota 24 jam sampai ada kayak gitu. Kita makan dulu teman-teman. Itadakimasu. Bismillahirrahmanirrahim.
kenyang guys, cukuplah yang ukuran sedang juga buat ganjel perut. Soalnya tadi pengen beli kopi tapi kalau belum makan tuh lambung suka sakit gitu karena punya riwayat gejala asam lambung juga, jadi ngeri. Jadi mending makan dulu deh sebelum ngopi. Ini buat kalian yang misalkan nanti ke Jepang, ke Sukiya juga, terus tempatnya beda, ya pasti beda teman-teman. Kenapa? Karena di sini tuh lihat, di sini itu jadi kayak rest area gitu ya. Jadi banyak mobil-mobil kayak yang perjalanan jauh kayak gitu, terus mampir dulu di sini. Makanya jadi tempat makannya pun beda gitu, yang buat cepat-cepat saji, yang cepat kayak gitu. Jadi nggak kayak yang di Nabe atau di Bangkok yang yang permanen kayak gitu. Jadi ini kan cuma styrofoam gitu, styrofoam doang. Makanya tempatnya kayak pakai styrofoam kayak gitu. Jadi kan suka ada yang dibawa pulang kayak gitu buat di jalan. Lebih simpel mungkin ya. Kalau misalkan kalian belinya di pinggir-pinggir jalan itu pasti beda tampilan kayak mangkoknya, kalau gitu pasti beda. Karena ini ada di rest area, jadi mungkin banyak orang yang mampir buat makan doang, buat sekali pakai gitu. Buat rasanya saya belum tahu juga sih, belum nyobain yang di jalan-jalan, ini pinggir jalan juga. Jadi nggak jauh beda sih kayaknya nggak jauh beda sih rasanya. Sebenarnya ini nggak boleh ngomong, ada larangannya di mana ya? Ada di tempel. Jadi nggak boleh ngomong kayak gitu, takut mengganggu buat yang lainnya kayak gitu. Ya ada kakek-kakek di depan yang bertiga itu pada ngobrol kenceng juga ya. Makan bikin video kayak gini aja lah. Walaupun saya juga ngomongnya pelan-pelan ya, gak kenceng banget. Malu sebenarnya budaya Jepang kayak gitu. Kalau pas makan di Jepang itu nggak boleh ngomong. Sama sih di Indonesia juga, apalagi di Islam kan. Pas makan itu nggak boleh ngomong, takutnya kesedek. Kalau bahasa Jermannya kabusrekan pas lagi makan. Nih di sini juga ada warung kopi, ada warung kopinya juga. Jadi kalian tinggal mesen bisa makan minum di sini. Nah, itu warung kopinya. Kayak kopi-kopi kafe kayak gitu. Yang bisa pesan di sana, diantarin ke sini, kita minum di sini. Jadi kayak lahannya. Kalau ini bukanya 24 jam ya. Buka 24 jam. Kalau kopinya itu sampai jam 8 apa jam 9 gitu. Karena saya kalau malam kesini jam 8 malam, jam 9 malam itu udah tutup, tinggal Sukiyanya doang. Kalau Sukiyanya 24 jam ya. 24 jam masih buka. Soalnya tuh bulan kemarin tuh 24 jam 10 malam kesini tuh. Males masak, keluar malam-malam, pas lagi libur, ya udahlah makan di sini. Ya, kalau libur doang sih teman-teman nggak terus-terusan makan di sini. Kalau libur doang, yang paling dekat daripada makan yang di bento-bento kayak gitu. Kalau ini kan fresh lah. Kalau bento-bento kayak gitu kan istilahnya ada yang mungkin dari bento kemarin, meskipun itu nggak lama ya, bento-bento paling 2 hari gitu. Kalau nggak laku ya mereka dibuang. Oke teman-teman, buat kalian yang sekarang lagi belajar di LPK, belajar bahasa Jepang, terus tetap semangat belajarnya. Itu kalau kalian semangat, itu biasanya cepat masuk loh, gampang banget belajar bahasa Jepang. Jadi harus serius ya. Bahasa Jepang itu kita nggak perlu pintar, kita itu perlu waktu. Bahasa Jepang itu kita perlu waktu meluangkan buat belajar bahasa Jepang. Kalau kalian pintar, kalau kalian nggak menyempatkan waktu, itu nggak bakal masuk sepintar apapun kalian. Kalau kalian punya waktu buat nyempetin buat belajar bahasa Jepang, pasti bisa, yakin pasti bisa. Saya pernah merasakannya soalnya kayak gitu. Nih buat kalian juga sebelum berangkat ke Jepang,
Kalau Tokutei kan udah pasti tuh, udah pasti harus minimal N4 atau A2 JFT A2 basic. Nah buat kalian yang magang juga jangan patah semangat, kalian ambil N4 di Indonesia dulu, ambil N4. Kenapa? Kalau di Jepang itu mahal, itu 6.500, sekitar 700 ribuan kalau di Jepang gitu. Jadi kalau misalkan kalian sempat buat ngambil N4 dulu di Indonesia, mending kalian ngambil N4 dulu di Indonesia yang JLPT ya. Kalau misalkan kalian punya uang lebih ya ambil yang NATES atau JFT. NATES itu sekitar 500 ribuan kalau nggak salah, coba komen di bawah yang pernah ikutan NATES. Atau JFT A2 basic sekitar segitulah, 400-500an lah. Kalau di Jepang itu mahal, jadi kalau kalian nggak lulus nyesek bang. Saya juga kemarin pas tes tahun kemarin tuh nggak lulus ya, gimana? Jadi kalau saya sih nggak apa-apa, emang coba-coba ternyata gini tesnya kayak gitu loh. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa ikutan lagi, bisa lolos gitu. Jadi sebelum selesai kontrak magang di Jepang minimal bisa N3, malah orang Jepangnya bilang harus N2 gitu ya. Sebelum pulang ke Indonesia harus punya N2 ada deh. Nah ini katanya. Jadi penting si bang tes satu bahasa itu penting. Tapi kalau saya mikir yang penting Kaiwa dulu lah, karena Kaiwa saya juga ada acak-acakan, percuma punya N4 N3 kalau Kaiwa pas ngobrolnya itu kayak teman-teman. Jadi buat kalian yang masih belajar, semangat belajar bahasa Jepang, jangan pantang menyerah. Apapun itu kejar impian kalian. Di Jepang itu masih banyak lowongan ya, semangat. Saya aja bisa yang udah 30 ke atas umurnya, kalian masih muda, harus tetap semangat, harus bisa jaga fisik dan mental kalian juga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini teman-teman. Salam Denus Sakai, salam Denus.